Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 19 menyebarkan berita. Malam berlalu dalam sekejap. Juri juga memastikan untuk membuat lebih banyak prajurit melihat ke suku Tranko untuk mencegah mereka melakukan hal bodoh. Keesokan paginya, karena pesanan hari sebelumnya, lapangan itu penuh dengan anak-anak berusia antara 0 dan 10 tahun. Iaman Nari hanya perlu melihat sekali untuk memahami bahwa pasti ada lebih dari 200 anak di sana. Belum lagi dia memiliki sense spiritual yang kuat, sehingga dia bisa menutupi seluruh bidang dengan itu. 283 anak seluruhnya. Sekitar 30 orang lainnya mungkin tidak bisa datang atau mengalami kecelakaan dengan mereka di masa lalu. Namun, jika semua anak itu benar-benar memiliki bakat level Brown atau lebih. Juri juga ada di sana bersama Iaman dan Tranko. Dia segera memberi perintah, dan semua anak dan orang tua mereka mengantri. Juri kemudian menatap Iaman dan bertanya, "Pemimpin suku Iaman, apakah Anda ingin menggunakan aptitude orb kami, atau apakah Anda memilikinya sendiri?" Iaman hampir 100% yakin bahwa Juri tidak berbohong. Namun, dia harus benar-benar yakin. Jika pemimpin suku Juri tidak keberatan, aku akan menggunakan salah satu sukuku sendiri. Juri tertawa lalu berkata, "Tidak masalah, tidak masalah. Silakan lanjutkan dan lakukan tes sendiri. Saya percaya bahwa pemimpin suku Iaman akan lebih yakin jika Anda melakukannya." Iaman mengangguk dan melangkah maju. Pengujian segera dimulai. Juri memberitahunya bahwa semua anak yang hadir saat ini memiliki bakat tingkat coklat atau lebih tinggi, jadi setiap anak tidak bisa menunjukkan warna abu-abu. 1 anak, 10 anak, 100 anak. Pada saat 100 diuji, ekspresi Iaman berubah dari terkejut menjadi terkejut. Itu karena tidak hanya setiap anak memiliki setidaknya bakat level coklat, hampir 20% dari mereka memiliki level kuning. 20% dari warna kuning bahkan lebih menantang surga di matanya daripada fakta bahwa mereka semua memiliki bakat untuk menjadi pejuang. Itu berarti setiap 5 anak yang memenuhi syarat, setidaknya 1 adalah kuning. Jika dia mengumpulkan 100 anak terakhir dari sukunya dan menguji mereka, itu akan menjadi keajaiban untuk mendapatkan 10% dari mereka dengan Yellow Aptitude. Ini menambah keyakinannya bahwa metode suku Varen itu sah. Namun, dia terus menguji setiap anak sampai semua 283 anak yang hadir diuji. Sekarang, dia tidak ragu lagi. Bahkan jika dia memperkirakan dan mengatakan bahwa angka ini semua karena keberuntungan, jumlah bakat warna kuning akan terlalu banyak. Juri menepuk bahu Iaman dan tersenyum padanya. "Apa yang Anda katakan, pemimpin suku Iaman? Apakah Anda ingin berbicara lebih banyak tentang metode peningkatan bakat suku kami?" Mata Iaman bersinar, dan dia segera mengangguk. "Pasti. Omong-omong, aku tidak melihat Mila, Ryan, atau Rowan." Juri mengangkat bahu dan berkata, "Apa gunanya membawa mereka keluar? Pemimpin suku Iaman sudah tahu tentang tingkat bakat mereka, jadi tidak ada gunanya menguji mereka lagi. Selain itu, bukan karena saya tidak mempercayai pemimpin suku Iaman, tetapi kita harus mencegahnya, kecelakaan apapun yang terjadi dengan talenta terbaik kami." Iaman tidak menekan topik. Dia tahu bahwa dia akan melakukan hal yang sama jika dia berada di tempat juri. Semua penduduk dipulangkan ke rumah masing-masing, dan juri berkumpul dengan suku Tranko dan Nari di aula sesepuh. Ramin Tranko tahu bahwa tidak mungkin suku Nari akan mengambil anak-anak dari suku Varen lagi. Iaman pasti membutuhkan bantuan suku Varen di masa depan jika dia ingin menerapkan sistem yang sama atau setidaknya serupa. Terutama karena suku Nari menggunakan sistem penindasan untuk waktu yang sangat lama, sehingga mereka akan memiliki hambatan besar untuk menerapkannya sekarang. Mencegah pemberontakan ketika menerapkan sistem baru, mengubah hati rakyat jelata dan prajurit, Del. Iaman Nari akan membutuhkan bantuan suku Varen jika dia ingin mewujudkan rencana ini. Dia tahu bahwa itu akan memakan waktu lama, beberapa orang bahkan harus mati karena ini. Juri kemudian tersenyum dan setuju untuk membantu. Itu, tentu saja, bukan masalah. Tetapi pemimpin suku Iaman harus memahami bahwa ini adalah proses yang sangat panjang. Pemimpin suku Iaman sendiri perlu mengubah cara berpikir Anda. Di mata bawahan Anda, saya dapat melihat bahwa mereka, juga, tidak merasa sangat senang dengan gagasan untuk berhenti menggunakan orang biasa sebagai budak. Iman mengangguk.
Tapi ini adalah kesempatan sukunya, yang telah menggunakan semua potensinya, untuk menjadi lebih makmur. Dia dan para tetua lainnya tahu betul bahwa tidak akan lama sebelum mereka mulai menurun. Belum lagi suku-suku di sekitar hanya menunggu waktu, menunggu kesempatan ini. Saya mengerti bahwa membantu suku nari saya dengan upaya ini akan menghabiskan banyak sumber daya suku Veran. Jadi sebagai gantinya, suku nari saya bersedia membuat aliansi dengan suku Varen. Jika Anda membutuhkan bantuan prajurit kami di masa depan, silakan kirim pesan kepada kami. Saya tidak dapat menjamin banyak, tetapi saya yakin bahwa suku kecil tidak akan menjadi masalah lagi. Sambil mengatakan itu, dia dengan sengaja melirik pemimpin suku Tranko, Ramin Tranko. Juri mengerti niatnya dan hanya tertawa. Bagus. Kalau begitu aliansi kita sekarang diselesaikan. Juri menoleh ke salah satu tetua sukunya dan berkata, Penatua Niol, tolong sebarkan berita ini. Ini adalah hari bahagia bagi suku Varen kita. Niol membungkuk dan segera pergi. Dia akan memastikan bahwa semua suku kecil di sekitar akan tahu tentang ini. Ramin Tranko tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini lagi, jadi dia memutuskan untuk pergi dulu. Dia mengucapkan selamat tinggal pada juri Varen, dan anggota sukunya keluar dari suku Varen. Namun dalam perjalanan, Ramin Tranko melirik salah satu bawahannya. Pria itu mengerti maksudnya dan menghilang seperti bayangan. Bahkan para prajurit yang menemani suku Tranko tidak menyadarinya. Kembali di rumah keluarga Lark, Rowan dan Ryan sekali lagi berkeringat di sungai. Pada saat yang sama, mereka mempertahankan postur sistem transformasi tubuh. Mereka tidak tahu tentang apapun yang terjadi di Tribe, mereka juga tidak peduli. Tiba-tiba, Rowan kematian menyipitkan matanya. Niat membunuh. Bab 20 mencegah rencana perhatian. Rowan kematian telah membimbing jiwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sulit, atau lebih baik, hampir tidak mungkin membayangkan jenis kematian yang belum pernah dilihat Rowan di alam semesta rumahnya. Jelas, pembunuhan berada dalam jangkauannya. Dengan pekerjaan seperti itu, dia sudah lama mengembangkan rasa kekeluargaan untuk niat membunuh. Itu mencapai titik di mana jika niatnya cukup kuat, dia bahkan bisa melihatnya. Benar saja, inilah yang terjadi saat ini. Rowan bisa melihat semacam aura merah menyebar di sekitar ruangan. Yang terburuk, niat membunuh ini ditujukan pada Ryan dan dirinya sendiri. Apa itu? Rowan memandang Ryan, terkejut. Kamu bisa melihatnya. Ryan mengangguk. Apa yang merah ini? Terang. Tidak, tidak ada bayangan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dan mengapa ia berkumpul di sekitar kita? Rowan kemudian dengan cepat menjelaskan melalui koneksi jiwa mereka. Jika dia menggunakan kata-kata, itu akan memakan waktu terlalu lama. Tetapi percakapan jiwa yang dapat mereka lakukan dapat menyampaikan informasi dalam jumlah besar dalam sepersekian detik. Benda ini adalah niat membunuh. Alasan ia berkumpul di tubuh kita adalah karena kita adalah target pembunuhan. Awalnya, hanya aku yang seharusnya melihatnya, tapi sepertinya koneksi jiwa kita melalui cahaya putih dan gelap itu memungkinkanmu untuk melihatnya juga. Menilai dari jumlah niat membunuh, orang ini sudah mati untuk membunuh kita terlepas dari harganya. Juga, karena kita sudah bisa melihat niat membunuh, itu berarti dia sudah dekat. Ryan tercengang. Persetan, aku sudah hidup selama lebih dari sebulan, dan seseorang sudah mencoba membunuhku. Persetan. Rowan kemudian berkata, ayo pindah ke tempat kedua penjaga itu. Siapapun yang ingin membunuh kita harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Ryan segera mengerti apa yang ingin dilakukan Rowan. Rencana menghindari perhatian, nomor 2. Rowan tersenyum dan mengangguk. Bagus kalau kau tahu. Mengingat orang ini datang kepada kita, dia pasti tidak lemah. Lagi pula, ada 2 pelindung alam pengumpulan energi di pintu masuk. Kita mungkin tidak bisa bersembunyi dari hal yang disebut sense spiritual, jadi peluang kita ada pada 2 orang itu. Keduanya kemudian segera meninggalkan ruangan. Hamarlia terkejut melihat kedua bayi itu merangkak keluar. Bagaimanapun, keduanya belum meninggalkan ruangan selama beberapa hari berturut-turut. Dia memperhatikan bahwa mereka tampak tertarik pada penjaga di pintu masuk, jadi dia tidak keberatan. Itu adalah pelindung mereka, jadi bayi akan baik-baik saja dengan mereka. Yang penting akhirnya mereka mau keluar kamar sendiri. Ryan dan Rowan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mereka juga tidak punya waktu untuk mempedulikannya.
Nama-nama wali yang ditugaskan untuk si kembar adalah Opril dan Diakar. Ryan dan Roan segera mencapai kaki kedua pelindung dan berpura-pura bermain dengan mereka. Opril dan Diakar hanya tersenyum dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba, mereka merasakan sense spiritual melewati mereka. Tetap saja, seharusnya tidak perlu hal seperti itu terjadi di sini, jadi mereka segera waspada. Tepat setelah itu, bayangan melompat keluar dari sudut dan menyerang. Sepertinya musuh sudah menemukan targetnya. Melihat itu, pelindung Ryan dan Rowan terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan mencoba pembunuhan tepat di tengah-tengah suku mereka. Namun, mereka adalah pelindung, dan mereka telah menerima banyak pelatihan selama mereka dibesarkan. Menyadari bahwa target musuh adalah bayi, mereka segera melompat ke depan untuk menghalangi jalannya. Pria itu melihat dua penjaga dan mendengus. Mereka mungkin berada di alam pengumpulan energi yang sama, tetapi dia sudah berada di tahap puncak. Sedangkan untuk Opril dan Diakar, Opril berada di tahap awal sedangkan Diakar berada di tengah. Ada perbedaan yang cukup besar antara kultivasi kedua pihak. Musuh kemudian mengumpulkan energi spiritual di tinjunya dan meninju. Energi spiritual meledak ke depan, segera mendorong Opril kembali. Diakar adalah satu-satunya yang mampu menahan gelombang energi spiritual itu. Namun, dia tahu bahwa semuanya tidak baik. Kultivasi musuh jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia harus melakukan yang terbaik hanya untuk memblokir gelombang energi. Opril dengan cepat pulih dan bergegas kembali, tetapi dia telah jatuh beberapa meter jauhnya. Jadi dia tidak akan bisa langsung mendukung Diakar. Diakar mencoba menendang musuh, tapi dia terlalu cepat. Musuh menerjang ke samping dan siap menyerang sayap Diakar. Begitu dia menyelesaikan Diakar, akan mudah untuk menyingkirkan Opril. Setelah itu, dia hanya perlu membunuh dua bayi di belakang Diakar, dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia cukup cepat. Tapi saat itulah sesuatu yang tidak bisa dipercaya terjadi. Tepat di tempat musuh menghindari tendangan Diakar, ada dua bayi. Masalahnya, bayi-bayi itu pasti berada di belakang Diakar sebelumnya, jadi kenapa mereka muncul tepat di tempat dia harus menginjak? Musuh bergerak secepat mungkin, dan kemunculan bayi-bayi itu terlalu mendadak. Oleh karena itu, si pembunuh akhirnya tersandung pada mereka. Tidak hanya itu, arah yang dia tuju juga sangat selaras dengan serangan Opril. Jangankan si pembunuh, bahkan Diakar dan Opril terkejut dengan pergantian peristiwa itu. Sampai-sampai itu tampak seperti tindakan yang direncanakan. Tapi bagaimana itu mungkin? Mereka hanya bayi. Jadi itu hanya bisa dikatakan kebetulan. Mungkin bahkan hadiah surga. Opril, jelas, tidak kehilangan kesempatan itu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia mungkin menjadi stage awal saat musuh berada di puncak. Tapi mereka masih di alam yang sama. Serangan langsung pasti akan menyebabkan banyak kerusakan dan bahkan mungkin membunuhnya. Belum lagi Opril sedang bermain aman, memutuskan untuk mengincar tubuhnya di mana jantung itu berada agar dia tidak meleset. Namun di saat-saat terakhir, musuh memutar tubuhnya ke samping, membuat serangan Opril meleset dari titik vitalnya. Namun, fakta bahwa dia dipukul di titik kosong tidak berubah. Pembunuh itu dikirim terbang dan jatuh di dinding. Beberapa tulang dadanya patah, dan beberapa bagian menembus organ dalamnya. Pembunuh itu tahu bahwa dalam kondisinya, dia tidak punya kesempatan untuk meninggalkan suku Varen hidup-hidup lagi. Dia menatap bayi-bayi itu dengan kebencian di matanya. Jika sebelumnya itu hanya misi pembunuhan, sekarang dia mengambil sesuatu secara pribadi. Karena dia tidak bisa melarikan diri lagi, dia setidaknya akan membawa bayi-bayi itu ke neraka bersamanya. Ryan dan Roan memperhatikan bahwa rencana mereka berhasil. Sayangnya, tidak sebaik yang mereka inginkan. Sial, tidak mungkin, rencana penghindaran perhatian, akan berhasil padanya lagi. Roan meringis. Dia terluka sekarang. Kita hanya bisa berharap Diakar dan Opril bisa menahannya cukup lama. Tanda pisah. Catatan penulis, jika Anda menyukai ceritanya sejauh ini, pertimbangkan untuk meninggalkan beberapa batu kekuatan untuk membantu ceritanya. Bab 21 Bagaimana itu mungkin? Mengabaikan luka-lukanya, si pembunuh melangkah maju. Dia sudah tidak peduli bahwa tindakan seperti itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada organ tubuhnya. Tanpa menahan apa-apa, dia sekali lagi mengirimkan ledakan energi spiritual. Meskipun Opril tahu bahwa itu akan datang, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bagaimanapun,
Perbedaan dalam kultivasi antara dia dan si pembunuh terlalu besar. Diakar sekali lagi mencoba melakukan serangan balik. Tapi yang mengejutkan, si pembunuh tidak menghindar. Tinju mereka saling memukul. Tidak mengherankan, Diakar kalah dalam pertukaran ini, dan beberapa tulang tangannya langsung patah. Tapi si pembunuh tidak jauh lebih baik. Meskipun dia mampu mendorong Diakar ke belakang, dia memaksakan diri, mengambil kerusakan parah di lengannya sendiri. Tapi itu tidak masalah, April didorong kembali dengan gelombang pertama energi spiritual, dan Diakar juga menyingkir. Yang perlu dia lakukan dan membunuh bayi di depannya dan misinya akan berakhir dengan sukses. Ryan dan Roan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tendangan yang dipenuhi dengan energi spiritual dari pembudidaya alam pengumpulan energi puncak datang terbang ke arah mereka. Tidak diragukan lagi, mereka akan langsung mati. Tetapi pada saat inilah semua orang mendengar dengusan. Benar saja, pria Trang itu mengirim seseorang ke belakang kita. Ledakan, gelombang debu dan batu menyebar setelah tumbukan. Tapi yang mengejutkan, Ryan dan Roan baik-baik saja. Tepat di depan mereka, seorang tetua yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sedang menatap si pembunuh dengan ekspresi dingin. Adapun tendangannya, sepertinya menabrak dinding baja di kaki sesepuh. Itu tidak membuat yang lebih tua bergeming. Mustahil. Selain juri Varen, suku Varen tidak boleh memiliki anggota yayasan lainnya. Karena itu masalahnya, tidak mungkin orang lain bisa menghentikan tendangan habis-habisannya. Dia benar-benar menempatkan energi spiritual maksimal dalam serangan itu. Bahkan seseorang di puncak pengumpulan energi seperti dia tidak akan berani menghentikan serangannya dengan kaki mereka sendiri. Benar saja, tetua itu tidak lain adalah Alanda Iyal, tetua yayasan pendirian terbaru dari suku Varen. Juri Varen sudah lama memprediksi kemungkinan situasi ini. Begitu pihak ketiga menyadari bahwa suku Nari tidak akan membantu mereka lagi, mereka hanya bisa membunuh anak-anak untuk mencegah ancaman lebih lanjut. Dan di antara kemungkinan target, si kembar jelas yang terbaik. Bagaimanapun, mereka akan bersama saat Mila Huinan sendirian. Membunuh 2 kali lebih baik daripada membunuh hanya 1. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya sudah berada di puncak alam pengumpulan energi untuk waktu yang lama, jadi itu benar dan tepat jika saya berhasil dalam terobosan saya. Adapun upaya kikir Anda, sudah ditakdirkan untuk gagal dari awal. Saya sudah memperhatikan Anda saat Anda tiba. Jika tiba saatnya bayi-bayi itu benar-benar dalam bahaya, saya akan langsung keluar. Alanda kemudian menatap April dan Diakar dengan senyum di wajahnya. Namun, saya ingin melihat apakah pelindung yang ditugaskan untuk Ryan dan Roan benar-benar bersedia memberikan segalanya untuk melindungi generasi muda. Saya harus mengatakan bahwa saya senang dengan tindakan Anda. Cara Anda bahkan tidak menyerah dalam menghadapi lawan yang jauh lebih kuat itulah yang dibutuhkan suku kita. Aku akan memastikan untuk memberi kalian 2 sumber daya lagi untuk kultivasi nanti. April dan Diakar sangat senang mendengarnya. Menerima pengakuan dari wakil pemimpin suku adalah suatu kehormatan besar bagi mereka. Diakar bahkan tidak memperhatikan lagi rasa sakit di tangannya. Ryan dan Roan juga menghela nafas lega. Tiba-tiba, Hamarlia bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menggambarkan seluruh peristiwa, kenyataannya adalah bahwa itu semua terjadi dalam beberapa detik. Dia bergegas keluar dari rumah secepat yang dia bisa. Dia mengabaikan semuanya dan segera membawa Ryan dan Roan ke pelukannya. Tidak ada yang lebih penting dari anak-anaknya. Ryan hanya bisa merasakan hatinya menghangat. Saat itu, karena masalah jiwanya, dia tidak memiliki keterikatan dengan orang tuanya. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa mengerti bagaimana perasaan anak-anak lain dengan orang tua mereka ketika mereka melihat mereka di masa lalu. Karena hubungan antara jiwa mereka, Roan akhirnya merasakan hal yang sama dengan Ryan meskipun dia tidak berniat. Ada apa? Apa kamu lupa kalau dia bukan ibu kandungmu? Ryan memelototi Roan dengan ekspresi marah. Tapi tepat setelah itu, dia hanya bisa mendengus. Jadi apa? Jangan coba-coba bersikap dingin di depanku. Mungkin tidak sekuat aku, tapi aku juga merasakan hatimu sedikit bergerak saat dia memeluk kita. Roan membuang muka dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Hamarlia jelas tidak mendengar percakapan Sol Ling si kembar. Saat ini, dia terkejut melihat pembunuh itu, dan terutama wakil pemimpin suku di depannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengerti bahwa Alanda Iyal yang menyelamatkan Ryan dan Roan.
Alanda kemudian mengembalikan perhatiannya pada si pembunuh dan bertanya dengan suara tajam. Apakah Anda ingin menyerah dengan damai, atau haruskah saya memaksa Anda untuk melakukannya? Secara pribadi, saya lebih suka opsi yang terakhir karena itu akan jauh lebih menyenangkan. Saya memiliki banyak pertanyaan yang menunggu Anda setelah ini juga. Pembunuh itu tertawa dingin. Hehe, seolah-olah. Pembunuh itu tahu bahwa tidak ada jalan untuk bertahan hidup lagi, jadi dia dengan tegas menggigit sekarung racun yang tersembunyi di mulutnya. Racun itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, busa mulai keluar dari mulutnya. Tidak lama kemudian, dia memuntahkan darah hitam dan jatuh ke tanah. Di saat-saat terakhirnya, si pembunuh memelototi bayi-bayi itu. Jika bukan karena si kembar muncul di tempat dan waktu yang salah, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi pada saat inilah dia memperhatikan bahwa bayi-bayi itu juga menatapnya. Di bibir mereka, dia bisa melihat senyum puas dan menghina. Segera, dia mengerti. Meski sulit dipercaya, dia yakin mereka sengaja melakukannya. Bagaimana mungkin? Penglihatannya akhirnya menjadi hitam, dan dia meninggal. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya yang menyadari kebenaran. Bab 22 Kecurigaan. Alanda memeriksa denyut nadi si pembunuh dan memastikan bahwa dia benar-benar mati. Tapi itu tidak membuatnya senang. Bahkan jika dia pergi dan bertanya kepada Ramin Tranko tentang hal itu, pria itu hanya akan mengatakan bahwa anggotanya bertindak atas kemauannya sendiri. Tidak ada gunanya memaksakan masalah ini lagi. Tidak lama kemudian, beberapa pejuang suku tiba di lokasi. Bawa orang ini pergi. Hati-hati karena dia mati karena racun, aku tidak ingin melihatmu mati juga. Para prajurit dengan cepat mengikuti perintah Alanda dan membawa mayat si pembunuh. Alanda juga menyuruh Diakar untuk pergi mengobati luka tinjunya. Hamarlia kemudian mengundang Alanda ke rumahnya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak perlu terlalu sopan. Ini adalah tugas prajurit suku dan sesepuh untuk melindungi generasi muda. Kami mengharapkan ini terjadi, jadi anak-anak Anda tidak dalam bahaya sejak awal. Hamarlia kemudian bertanya, apakah itu seorang pembunuh dari suku Nari yang dibicarakan semua orang? Alanda menggelengkan kepalanya. Tidak, juri telah membentuk aliansi dengan suku Nari, jadi tidak mungkin mereka mencoba melakukan pembunuhan. Jika ada, mereka akan mencoba menculik anak-anakmu sebagai gantinya. Membunuh mereka tidak akan membawa manfaat bagi suku Nari. Petik 2. Alanda melanjutkan, yang mencobanya adalah suku Tranko. Mereka berbagi wilayah yang sama dengan kita dan telah mengingini Gunung Liman kita sejak lama. Meskipun tidak bisa dianggap banyak, fakta bahwa kita memiliki tambang biji dan yang lain tidak jelas merupakan alasan untuk iri. Tapi jika mereka ingin mengambilnya dari kita suatu hari nanti, mereka harus melampaui kita dalam kekuatan. Untuk melakukan itu, suku kita tidak bisa menjadi lebih kuat dari itu, jadi itu sebabnya mereka mencoba rencana pembunuhan ini. Mereka mengambil keuntungan bahwa kita membiarkan mereka masuk ke dalam suku kita dan mengirim seseorang untuk melakukan perbuatan itu. Sayangnya, si pembunuh bunuh diri, jadi kami tidak bisa membuktikan bahwa merekalah yang memerintahkannya. Hamarlia mau tidak mau bertanya dengan wajah khawatir. Apakah itu berarti mereka akan terus mencoba? Alanda tertawa setelah mendengar itu. Mereka pasti tidak akan melakukannya. Setidaknya, tidak dengan cara yang teduh seperti ini. Mereka mengirim ahli pengumpulan energi puncak. Menurut Anda berapa banyak prajurit di level ini yang mereka miliki? Saya akan terkesan jika mereka memiliki 2 atau 3 lagi. Mereka adalah harapan dari suku mereka karena mereka masih memiliki kesempatan di alam pendirian yayasan. Kematian orang terakhir ini sudah merupakan pukulan yang sangat besar bagi mereka. Ryan dan Roan mendengar itu dan menghela nafas lega juga. Satu kali tidak apa-apa, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan tetap hidup jika terus berdatangan. Ryan dan Roan berpura-pura tidak menyadarinya, tapi Alanda menatap mereka dengan ragu. Dia telah menunggu seorang pembunuh sejak para tamu datang ke suku. Ketika dia akhirnya menyadari kehadiran musuh, Ryan dan Roan tiba-tiba muncul di pintu masuk rumah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan itu. Waktunya terlalu bagus. Tapi tidak apa-apa, dia masih bisa menerima bahwa itu hanya kebetulan. Tapi kepercayaan seperti itu mulai hilang setelah melihat apa yang mereka berdua lakukan. Awalnya mereka hanya bermain-main dengan Opril dan Diakar. Namun, ketika pembunuh bayaran itu menghindar ke samping,
keduanya melompat tepat di depan kakinya. Alanda khawatir bahwa si pembunuh akan mengambil kesempatan itu untuk menyerang bayi-bayi itu. Bahkan dia tidak menyangka si kembar akan melompat pada saat itu. Tapi kemudian hal yang tidak bisa dipercaya terjadi. Pembunuh itu tidak memperhatikan mereka sama sekali dan tersandung pada tubuh bayi. Tidak hanya itu, dia secara ajaib pergi ke arah serangan April. Baru kemudian Alanda menyadari bahwa bayi-bayi itu melompat ke sana hanya ketika si pembunuh tidak bisa melihat mereka lagi. Sederhananya, mereka menggunakan sisi buta si pembunuh. Apakah mereka benar-benar hanya bayi? Sudah di tahap penggantian darah, warna bakat yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan tindakan itu barusan. Terlalu sulit untuk percaya bahwa mereka hanya memiliki kecerdasan seorang anak. Itu jauh melampaui bidang bakat. Namun, tidak ada keraguan bahwa Ryan dan Rowan adalah bayi yang baru lahir. Itu bukan sesuatu yang bisa disamarkan begitu saja. Aku perlu bicara dengan juri nanti. Setidaknya, aku tidak merasa mereka memiliki niat buruk terhadap suku kita. Hamarlia memperhatikan bahwa Alanda tampak linglung. Apakah semuanya baik-baik saja, tetua? Apakah Anda terluka di mana saja? Alanda dengan cepat kembali ke dirinya sendiri. Oh, tidak apa-apa, jangan khawatir. Bagaimanapun, mulai sekarang harus aman, jadi aku akan pergi. Kadang-kadang aku akan lewat untuk memeriksamu dan bayimu. Hamarlia membungkuk dan berterima kasih kepada yang lebih tua. Rowan kemudian berkomentar sambil menatap Ryan. Kita harus lebih berhati-hati. Kita sama sekali tidak menyadari kehadiran Alanda, jadi kemungkinan besar dia melihat tindakan kita hari ini. Mungkin, kunjungan tambahan yang dia rencanakan hanya untuk memeriksa kita. Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku yakin Alanda sudah mengerti bahwa kita tidak sesederhana kelihatannya. Fakta bahwa dia tidak menunjukkannya setidaknya berarti dia tidak berniat melakukan apapun terhadap kita untuk saat ini. Jadi jika kita tiba-tiba menjadi seperti bayi normal, itu malah akan lebih mencurigakan. Kau tahu juga seperti yang aku lakukan bahwa kita tidak akan bisa menyembunyikannya selamanya. Itu bagus selama ibu dan ayah tidak terlalu khawatir. Rowan ingin menyangkalnya, tetapi dia harus mengakui bahwa tindakan mereka hari ini terlalu menarik. Jika Alanda tidak ada di sana, mereka akan menyembunyikannya tanpa masalah, tetapi karena dia ada, kepura-puraan mereka sama sekali tidak berguna. Itu juga benar bahwa kemajuan mereka akan menarik perhatian orang lain cepat atau lambat juga. Ngomong-ngomong, sepertinya dia berniat berpura-pura tidak melihat apa-apa. Karena dia ingin berpura-pura bodoh, sebaiknya kita tetap berpura-pura bodoh juga. Ryan mengangguk. Selain itu, jika dia datang mengunjungi kita tanpa memberitahu sebelumnya dan menangkap kita berlatih dengan sense spiritualnya, kita tidak akan menyadarinya sama sekali. Ryan dan Rowan mencapai kesepakatan. Mungkin, itu bukan hal yang buruk bahwa mereka ditemukan. Bab 23 Suku Qianmei. Seminggu dengan cepat berlalu, dan suku Nari akhirnya pergi. Bersama dengan mereka adalah seorang tetua dan beberapa prajurit dari suku Faren. Mereka akan pergi ke suku Nari untuk melihat situasi terlebih dahulu. Hanya dengan begitu mereka dapat memikirkan rencana bagaimana menerapkan sistem suku Faren. Iaman Nari juga menjamin keselamatan para sesepuh dan pendekar. Selama dia masih hidup, tahap lanjutan dari alam pendirian yayasan akan lebih dari cukup untuk menghentikan ide bodoh dari yang lain. Selain itu, sesepuh yayasan pendirian lainnya yang datang bersamanya juga melihat hasilnya. Sebagai sesepuh suku Nari, dia juga tahu betul situasi suku mereka. Seharusnya tidak menjadi masalah dengan mereka berdua untuk berbicara dengan para tetua lainnya di suku mereka. Pada saat yang sama, berita aliansi Faren Nari menyebar seperti api. Semua suku kecil di sekitar mengetahuinya hanya dalam waktu 2 hari. Tentu saja cerita yang tersebar membicarakan suku Nari yang bersahabat dengan mereka. Mereka akan membantu melindungi suku Faren jika mereka diserang, tetapi mereka tidak akan membantu mereka menyerang siapapun. Iaman Nari juga mengirim beberapa prajuritnya atas namanya untuk mengkonfirmasi bahwa memang demikian. Seharusnya cukup untuk menjaga suku Faren tetap aman selama beberapa tahun ke depan, kurang lebih. Itu akan menjadi waktu yang diperlukan agar debu mengendap. Faktanya, selain suku Tranko, tidak ada banyak masalah dengan suku kecil lainnya. Namun, suku menengah yang mengendalikan wilayah ini adalah cerita lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, suku Faren juga dianggap sebagai suku kecil, tetapi hampir menjadi ukuran sedang.
Suku ukuran sedang di tempat ini disebut Qianmei, tapi mereka tidak sekuat suku Nari. Menimbang bahwa suku Faren hampir berukuran sedang, mereka tidak main-main dengan mereka. Bahkan upeti tahunan suku Faren hanya dibayarkan kepada suku besar yang menguasai setengah wilayah selatan. Mereka tidak perlu membayar upeti kepada suku Qianmei yang menguasai wilayah ini. Pada akhirnya, kekuatan berbicara lebih keras. Meskipun suku Qianmei bisa memenangkan perang melawan suku Faren, itu tidak mengubah fakta bahwa harganya akan terlalu tinggi. Hiena di sekitar pasti tidak akan kehilangan kesempatan untuk menyerang setelah semuanya selesai. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah mulai muncul di suku Qianmei. Sama seperti suku Tranko yang memiliki mata-mata di dalam suku Faren, suku Qianmei juga memiliki mata-mata mereka sendiri. Belum lagi bahwa mereka sendiri bahkan lebih baik daripada suku Tranko. Dia sudah memperhatikan bahwa jumlah talenta yang muncul di suku Faren meningkat secara drastis dan melaporkannya kembali sejak lama. Ini menghadirkan ancaman berat bagi suku Qianmei. Jadi suku mereka telah memikirkan solusi. Awalnya, mereka berpikir untuk bersekutu dengan suku kecil dan menyingkirkan suku Faren, tetapi ide itu langsung ditolak. Pertama-tama, Qianmei adalah suku yang lebih kuat dari Faren, jadi mengapa suku kecil membantu suku Qianmei menyingkirkan suku Faren? Jika ada, mereka lebih suka suku Faren menggantikan mereka. Selain suku Tranko, mayoritas tidak memiliki niat untuk memulai perang dengan sia-sia. Belum lagi bahwa suku Faren selalu menghitung dengan tambang biji mereka. Mereka tidak pernah keluar dari jalan mereka untuk menyebabkan suku kecil menghadapi masalah apapun. Dapat dikatakan bahwa meskipun sistem mereka berbeda, suku Faren memiliki hubungan yang cukup baik dengan sebagian besar dari mereka. Keistimewaan suku Faren adalah tambang biji mereka, dan suku kecil lainnya juga memiliki spesialisasi mereka sendiri. Suku Faren melakukan banyak perdagangan dengan suku-suku itu, dan mereka bahkan membayar harga yang wajar tanpa pernah menyalahgunakan kekuasaan mereka yang lebih tinggi. Dengan reputasi yang dibangun suku Faren selama bertahun-tahun, suku kecil itu pasti akan lebih memilih mereka sebagai suku berukuran sedang yang mengendalikan wilayah ini. Karena itu, mencoba untuk mengumpulkan mereka melawan suku Faren kemungkinan besar akan menjadi bumerang bagi mereka. Sekarang, dengan suku Nari memasuki keributan, situasi mereka menjadi lebih rumit. Di suku Qianmei, para tetua berkumpul untuk membahas berita tentang aliansi Nari Faren ini. Pemimpin suku mereka, Yisval Qianmei, menatap para tetua dengan wajah marah. Bukankah suku Nari datang untuk secara paksa mengambil beberapa bakat suku Faren? Kenapa mereka menjadi sekutu? Bisakah seseorang menjelaskan ini padaku? Seorang penatua bernama Jamio Qianmei bangkit dan mulai berbicara. Mata-mata kami baru saja kembali, jadi dia memberitahu saya semua yang dia lihat selama kunjungan mereka. Sepertinya suku Faren mengumpulkan semua pemuda mereka yang berusia antara 0 dan 10 tahun. Mereka kemudian meminta Iaman Nari menguji bakat mereka. Dia mengatakan bahwa ada hampir 300 anak dengan bakat warna coklat atau lebih tinggi di lapangan hari itu. Yisval terkejut, angka itu tidak masuk akal. Kami tahu bahwa jumlah talenta yang muncul di suku Faren besar, tetapi tidak sampai sejauh ini. Kami perlu memikirkan sesuatu sebelum mereka menjadi terlalu kuat. Penatua lain kemudian menyarankan, bagaimana kalau kita meminta bantuan suku berukuran sedang lainnya? Kita bisa menawarkan mereka semua rampasan setelah perang usai. Selama kita menyingkirkan suku Faren, sisanya tidak akan menjadi masalah besar. Kita bahkan akan melestarikannya, beberapa kekuatan kita. Yisval memikirkannya sejenak dan harus mengakui bahwa itu mungkin ide yang bagus. Tapi kita tidak bisa melakukan itu sekarang. Jika kita langsung menyerang setelah suku Nari bersekutu dengan mereka, itu sama saja dengan menginjak-injak harga diri mereka. Itu hanya akan menyebabkan perang yang lebih besar di mana kedua belah pihak akan menderita, semuanya adalah anak-anak saat ini. Sebelum mereka berusia setidaknya 25+ tahun, mereka tidak akan menjadi masalah bagi suku kita. Lagi pula, kecuali mereka memiliki level bakat hijau atau lebih tinggi, anak-anak itu paling banyak akan mencapai tahap awal dari alam pengumpulan energi selama ini. Selain itu, kita perlu mencari sekutu. Tidak, mari kita cari dua sekutu yang bersedia menerima tawaran ini. Mereka hanya bisa berbagi rampasan di antara mereka sendiri sementara suku kita akan mengkonsolidasikan posisi wilayah kita sekali lagi. Penatua lain kemudian menyarankan, beri mereka 5 tahun.
Ini seharusnya cukup untuk mendinginkan hubungan mereka dengan suku Nari. Setelah itu, bahkan jika kita menyerang, aku ragu suku Nari akan campur tangan lagi. Yisval segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Apakah kamu tidak memperhatikan? Suku Faren menunjukkan kepada mereka bagaimana sistem peningkatan bakat mereka bekerja. Mengingat suku Nari membutuhkan bakat, mereka kemungkinan besar mencoba menerapkan sistem yang sama. Namun, 5 tahun adalah tidak cukup untuk itu, jadi mereka akan membutuhkan bantuan suku Faren lebih lama. Yisval merenung sedikit dan kemudian berkata, 10 tahun, itu yang bisa kita tunggu. Anak-anak di usia 10 tahun paling banyak 20, belum lagi yang 10 tahun itu hanya sebagian kecil dari total. Saya ragu suku Nari akan campur tangan, setelah sekian lama berlalu. Lagi pula, bukan berarti kita tidak bisa mencoba cara lain untuk melemahkan mereka saat ini. Mendengar bahwa mereka dapat menggunakan metode untuk melemahkan suku Faren, semua tetua segera mengerti apa yang dimaksud Yisval. Sepakat. Bab 24 Waktu Lalat. Waktu berlalu, dan tahun-tahun berlalu. Dengan suku Nari sebagai pendukung mereka, suku Faren cukup damai. Awalnya, beberapa suku takut suku Faren akan menggunakan kesempatan ini untuk mulai menagih upeti. Meskipun suku Nari tidak akan membantu mereka menyerang siapapun, mereka tidak akan takut diserang juga. Namun bertentangan dengan harapan mereka, suku Faren melanjutkan hubungan baik mereka dan berdagang dengan suku-suku di sekitarnya. Sepertinya mereka tidak punya niat apapun untuk menagih suku lain. Satu-satunya pengecualian adalah suku Tranko. Suku Faren tidak menuntut upeti, tetapi mereka benar-benar menghentikan semua perdagangan dan hubungan dengan mereka. Jika hanya itu, suku Tranko tidak akan terlalu peduli. Ada beberapa suku lain yang bisa mereka ajak berdagang. Namun, karena sikap dingin yang diberikan oleh suku Faren, suku lainnya juga menjauhkan diri. Berkat itu, suku Tranko mengalami kesulitan mendapatkan bahan yang dibutuhkan. Terkadang harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk menemukan seseorang yang bersedia menjual atau berdagang. Karena itu, Ramin Tranko berpesan agar mereka semua tetap low profile mulai sekarang. Perawatan semacam ini cepat atau lambat akan hilang, dia hanya perlu menunggu. Hari ini, ada 61 anak berkumpul di depan rumah penatua seni bela diri. Setiap awal tahun baru, anak-anak dengan bakat di level coklat atau lebih tinggi yang mencapai usia 5 tahun secara resmi akan memulai pelatihan prajurit mereka. Meskipun semua anggota suku memiliki akses ke manual kultivasi alam transformasi tubuh, hanya kandidat prajurit yang menerima pelatihan yang tepat. Tidak terlalu mengejutkan, Ryan dan Rowan juga hadir. Mereka telah menyimpan rahasia selama 5 tahun itu, dengan hanya juri, Alanda, orang tua mereka, dan 2 pelindung yang menyadari kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetap saja, untuk memastikan bahwa kedua monster kecil ini tidak akan ditemukan, mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa di luar. Juga, 2 pelindung mereka disarankan untuk tutup mulut. Bahkan anggota keluarga mereka tidak boleh tahu tentang itu. Lagi pula, April dan Diakar cepat atau lambat akan menyadari perbedaan antara keluarga kembar Lark dan anak-anak lainnya. Tapi hari ini, semuanya akan berakhir. Keduanya akhirnya bisa meninggalkan kepompong mereka dan berlatih seni bela diri di tempat terbuka. Ryan dan Rowan tidak mengendur selama ini. Mereka sudah tiba di visi spiritual dari alam transformasi tubuh. Meskipun mereka masih di alam pertama, kemajuan mereka benar-benar menakutkan. Kita hanya perlu melihat ayah Ryan dan Rowan. Dia sudah berusia 31 tahun, tetapi dia baru berada di tahap penguatan otot dengan bakat warna abu-abunya. Bahkan Brown level aptitude hanya akan mencapai level Ryan dan Rowan saat ini berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Kuning sedikit lebih cepat, biasanya mencapai tahap ini sekitar 12 hingga 15 tahun. Satu-satunya di generasi muda yang sedikit mirip dengan Ryan dan Rowan adalah Mila, yang mulai berkultivasi pada usia 5 tahun dan mencapai tahap penglihatan spiritual pada usia 9. Dia hanya berkultivasi selama 4 tahun untuk mencapai hasil yang sama. Tentu saja, ada perbedaan besar antara Mila dan si kembar Lark. Pertama, karena Mila memiliki bakat tingkat hijau, dia menerima banyak sumber daya kultivasi dalam asuhannya. Tetapi dalam kasus Ryan dan Rowan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kekuatan mereka yang sebenarnya dibangun sepenuhnya atas usaha mereka sendiri. Yah, itu bukan usaha, tepatnya, mereka hanya membenci gagasan menjadi orang yang tertinggal.
Mereka berlatih seperti orang gila demi menginjak-injak satu sama lain. Jika Ryan atau Rowan adalah anak tunggal, hasil aktual mereka akan jauh di bawah mereka sekarang. Ryan dan Rowan berada dalam visi spiritual, berarti mereka siap untuk membuka meridian mereka. Tahap visi spiritual memungkinkan pembudidaya untuk melihat meridian internal mereka. Di dunia ini, setiap orang memiliki kumpulan meridian mereka sendiri. Mereka juga mengikuti jalan mereka sendiri, jadi tidak mungkin menggunakan pengalaman seseorang saat membuka milikmu. Namun, jumlah meridian tidak pernah berubah. Tidak masalah apakah itu pria atau wanita, mereka semua memiliki tepat 103 meridian. Seseorang hanya dapat memasuki alam pengumpulan energi setelah mereka membuka semua 103 meridian, tidak terkecuali, atau begitulah seharusnya. Namun, Ryan dan Rowan berbeda. Alih-alih 103, mereka memiliki 104 meridian. Tentu saja, hanya mereka berdua yang tahu tentang itu. Setelah memastikan bahwa setiap orang memang hanya memiliki 103, mereka hanya dapat menghubungkan yang terakhir itu dengan hubungan cahaya putih dan gelap dan benang jiwa mereka. Tetap saja, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang, jadi mereka memutuskan untuk memikirkannya setelah dua yang terakhir dibuka. Selain orang tua kami, Diakar, Opril, Juri, dan Alanda, tidak ada orang lain yang tahu tentang peningkatan kami. Akhirnya, kami tidak perlu bersembunyi lagi. Ryan memandang semua orang di sekitar dan bertanya. Menurutmu bagaimana juri akan menjelaskan level kita yang sebenarnya kepada semua orang? Rowan merenung sedikit dan berkata, kemungkinan besar, dia hanya akan mengatakan bahwa kita dilahirkan dengan itu atau omong kosong lain seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang harus dia selesaikan, bukan kita. Saat kita berusia 5 tahun, menyembunyikan tingkat kultivasi kita menjadi masalah besar, tugas yang mustahil. Ryan harus mengakui bahwa itu benar. Jika Ryan dan Rowan tidak muncul untuk pelatihan prajurit, itu berarti ada sesuatu yang salah. Mengapa juri terus menyembunyikan si kembar setelah sekian lama? Itu akan menarik lebih banyak perhatian daripada jika mereka muncul di tempat terbuka. Terserah. Selama kamu tidak mengekspos kami akan baik-baik saja. Mulut Rowan berkedut. Apakah kamu mencari pertarungan? Ryan mendengus dan mengabaikannya. Pelatihan bukan satu-satunya hal yang mereka lakukan dalam 5 tahun terakhir. Mereka juga sering bertarung satu sama lain. Tapi ada masalah, kekuatan mereka terlalu mirip. Jadi sementara Ryan memenangkan beberapa, Rowan juga memenangkan bagiannya. Tentu saja, setiap kali mereka tidak setuju dengan sesuatu, mereka masih akan menyelesaikannya dengan pertengkaran. Mereka berdua tidak bisa akur sama sekali. Selama 5 tahun terakhir ini, sistem suku Faren tampaknya menjadi lebih baik dan lebih baik juga. Suku itu menyambut kelahiran 4 bakat level bakat hijau lainnya, salah satunya lahir hanya 2 bulan setelah Ryan dan Rowan. Karena itu, dia juga termasuk dalam kelompok anak-anak baru yang akan menerima pelatihan prajurit. Namanya Rivio Jueten. Namun, ada seorang gadis kecil yang juga berusia 5 tahun ini yang membuat rambut juri berdiri setiap kali dia memikirkannya. Namanya Ina Malaka, level Blue Aptitude. Bab 25 Ujian Baru. Kalau ada yang bagus, itu faktanya belum ada yang tahu tentang bakat Ina Malaka. Tentu saja, kecuali sesepuh yang membuat tes dan keluarganya. Juri tidak keberatan berbicara tentang bakat tingkat hijau. Mereka mungkin penting, tetapi mereka tidak terlalu langka. Jadi dia tidak menyembunyikan keberadaan mereka. Apalagi sekarang mereka mendapat bantuan suku Nari. Tapi ada masalah. Ketika Mila pertama kali lahir, dia menerima beberapa lamaran pernikahan dari putra pemimpin suku lainnya. Bahkan suku Qianme tidak terkecuali. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk membawa putrinya pergi ke bawah barisan mereka sendiri. Sial bagi mereka, juri menolak setiap proposal dan mengatakan bahwa itu akan menjadi pilihan Mila. Sekesal apapun mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka juga tidak akan memulai perang hanya karena itu. Namun, Ina Malaka adalah cerita lain sama sekali. Bukan hanya beberapa yang melingkupi proposal Tribe. Jika ada yang mengetahuinya, lamaran pernikahan akan menghujani suku Faren dari mana-mana. Itu termasuk keluarga berpengaruh dari kota Astrek dan bahkan suku Hanoi, suku berukuran besar yang mengendalikan setengah dari wilayah tempat mereka tinggal. Pertama-tama, juri tahu bahwa sistem barunya membantu menghasilkan anak-anak yang lebih baik.
Tapi dia tidak percaya bahwa itu cukup baik untuk yang memiliki bakat warna biru. Juri berpikir bahwa ada batas untuk menjadi anak-anak yang baik dari keluarga biasa. Fakta bahwa begitu banyak bakat hijau muncul sudah terlalu memaksakan keberuntungan mereka sendiri. Juri bahkan berpikir untuk meminta anggota sukunya mengurangi waktu mereka berhubungan, tapi dia segera menyadari bahwa dia tidak akan bertahan 1 hari pun jika dia menyarankan hal seperti itu. Karena itu, dia segera menolak opsi itu. Jangan meremehkan suku di dunia kultivasi. Seseorang tidak boleh terlibat dalam masalah ini untuk keselamatan mereka sendiri. Juri yang malang tidak tahu. Tentu, sistem barunya membantu orang tua melahirkan bayi yang lebih sehat, meningkatkan kemungkinan munculnya bakat yang lebih tinggi. Ini pasti benar dan akan berhasil di tempat lain juga. Tapi ini tidak mungkin membawa perubahan drastis seperti itu. Alasan sebenarnya untuk itu adalah 2 pria kecil dengan rambut putih dan hitam yang tinggal di sukunya. Atau lebih tepatnya, bola cahaya putih dan gelap tertentu yang menghubungkan jiwa mereka. Termasuk Ryan dan Rowan, tidak ada yang memperhatikan, tetapi keseimbangan yin dan yang dari surga dan bumi di sekitar suku hampir 2 kali lebih baik daripada tempat lain manapun. Itulah alasan sebenarnya di balik kemunculan tiba-tiba begitu banyak bakat tingkat hijau dan bahkan biru. Dan itu masih jauh dari selesai, semakin lama Ryan dan Rowan tinggal di tempat ini, semakin baik keseimbangannya. Juri yang malang tidak tahu apa yang menantinya dan sukunya di masa depan. Orang hanya bisa bertanya-tanya apakah dia akan menjadi botak karena khawatir. Meski begitu, juri percaya pada saat itu bahwa kelahiran Ina tidak lebih dari kebetulan. Dia benar-benar ragu bahwa bakat seperti itu akan muncul di suku mereka lagi. Namun, apakah dia benar atau salah tidak masalah. Masalahnya di sini adalah bagaimana menghadapi semua kekuatan yang akan mengingini putri keluarga Malaka. Hari itu ketika tetua mengetahui bakat Ina, dia segera memanggil Juri dan Alanda. Untungnya, Juri telah mengubah tes bakat ketika Ryan dan Rowan lahir. Sekarang bayi-bayi itu hanya bisa mengikuti tes sendirian, dengan hanya orang tua dan keluarga bayi yang melihatnya. Jadi dia mengumumkan bahwa Ina Malaka adalah seorang bakat tingkat hijau juga, yang juga membawa beberapa lamaran pernikahan, tetapi dia setidaknya bisa menolak tanpa menimbulkan banyak masalah. Apalagi dia tidak ingin memberikan gadis itu pergi. Masalahnya adalah bahkan jika dia mau, dia hanya bisa memilih salah satu dari kekuatan besar yang akan membuat proposal. Jelas, yang lain akan tersinggung oleh itu, yang bukan sesuatu yang baik untuk suku Varen. Juri membuat keluarga Ina Malaka bersumpah untuk tidak pernah membicarakannya, atau itu akan membawa malapetaka bagi suku mereka. Pada saat ini, bahkan Ina sendiri tidak tahu bahwa dia memiliki bakat tingkat biru. Dia tidak kurang berbahaya daripada Ryan dan Rowan. Bagaimanapun, bahkan sekte akan tertarik pada bakat semacam ini. Mungkin bahkan lebih dari Ryan dan Rowan karena bakat mereka tidak dapat dinilai karena warna-warna aneh itu. Sekarang, Ina Malaka, seorang gadis dengan bakat level biru, berada di angkatan baru bersama Ryan, Rowan, dan Rivio. Orang lain mungkin berpikir bahwa dia adalah level hijau. Namun, ini masih dianggap sebagai kelas seni bela diri terkuat yang pernah dimulai di suku Varen. Ryan dan Rowan, tentu saja, tidak tahu apa-apa tentang itu. Selama mereka bisa menjadi lebih kuat dan menaklukkan yang lain, itu sudah cukup baik bagi mereka. Tanda pisah. Penatua yang bertanggung jawab atas kelas berubah setiap tahun. Tahun ini, juri memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan langsung menugaskan Alanda dengan misi ini. Alanda, tentu saja, sangat ingin melakukannya. 1 level hijau, 2 monster kembar, dan level biru rahasia, darahnya tidak bisa tidak mendidih hanya dengan memikirkan pencapaian masa depan mereka. Alanda pergi ke panggung yang telah disiapkan sebelumnya dan berbicara. Senang melihat begitu banyak talenta tahun ini. Ingat, mulai sekarang, kamu akan menjadi pejuang. Aku tidak peduli apakah kamu laki-laki atau perempuan, aku tidak akan bersikap mudah pada siapapun di antara kamu. Tidak ada gender ketika kita berbicara tentang pertempuran, hanya kemenangan dan kekalahan. Jika Anda ingin melindungi suku, keluarga, dan teman Anda harus melatih semuanya. Mereka yang saya temukan malas akan dihukum berat. Di pada saat yang sama, mereka yang terbukti memberikan upaya terbaik mereka akan dihargai, terlepas dari bakatnya. Prajurit adalah kehormatan suku,
dan merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi prajurit suku, ingat itu. Ngomong-ngomong, nama saya Alanda Iyal, seorang kultivator realem Yayasan Pendirian. Saya juga wakil pemimpin suku Faren. Saya akan mengawasi kelas tahun ini dan mengharapkan Anda untuk menunjukkan rasa hormat yang diperlukan. Sekarang, mereka yang saya panggil mendapatkan maju dan maju. Kami akan menguji elemental affinity-mu. Ryan dan Rowan saling memandang, bingung. Meskipun mereka tahu tentang apa itu karena namanya, kenapa mereka tidak pernah mendengar tentang tes elemental affinity sebelumnya. Bab 26 Tingkat Afinitas. Bagi mereka yang tidak tahu, setiap orang memiliki elemen yang cocok dengannya. Meskipun Anda masih dapat menggunakan semua elemen lain, pencapaian Anda di masa depan akan lebih bergantung pada elemen spesifik itu. Alanda kemudian mengeluarkan sebuah gulungan dengan daftar nama. Kalau ini Ru, maju ke depan. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun kemudian mendekati panggung dengan ekspresi gugup. Ketika dia naik ke atas panggung, dia melihat sebuah bola transparan di tengahnya. Jika bukan karena tidak memiliki warna hitam, seseorang akan kesulitan melihat perbedaan antara yang ini dan Aptitude Orb. Tapi itu belum semuanya. Di sekitar bola ini, ada juga 9 bola kecil lainnya yang tampaknya terhubung dengan bola utama ini. Begitu kalau sampai di depan bola, Alanda menjelaskan. Letakkan tanganmu di bola besar dan fokus pada energi spiritual surga dan bumi. Sekarang kamu sudah berusia 5 tahun, kamu seharusnya bisa merasakannya. Cobalah untuk mengumpulkan energi spiritual itu di dalam bola. Setelah kamu melakukannya, itu akan menunjukkan koresponden warna untuk 5 elemen. Ada 5 warna total. Merah untuk api, biru untuk air, hijau untuk udara, kuning untuk bumi, dan ungu untuk petir. Warna dominan kemudian akan muncul di Affinity Main Orb. 9 orb kecil di sekitar menunjukkan seberapa banyak afinitas yang Anda miliki dengan elemen spesifik itu. Semakin banyak orb kecil yang Anda nyalakan, semakin tinggi afinitas Anda dengan elemen di orb utama. Anda bisa mulai sekarang. Kalau masih gugup, tapi dia tetap mengikuti perintah yang lebih tua. Seperti yang disebutkan Alanda, seorang anak sudah bisa merasakan kehadiran energi spiritual pada usia 5 tahun. Jadi kalau tidak kesulitan mengumpulkannya karena dia sudah mencoba menggunakan energi itu sebelumnya. Perlahan, energi spiritual langit dan bumi mulai berkumpul di sekitar Kalo. Itu kemudian terkonsentrasi di sekitar tangannya pada bola dan memasukinya. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi, jadi Kalo mengumpulkan lebih banyak energi spiritual. Akhirnya, bola itu mulai bersinar dengan warna kuning. Alanda mengangguk. Bagus, terus tuangkan energi spiritual ke dalam bola. Mari kita lihat berapa banyak bola afinitas yang bisa kau nyalakan. Kalau mengikuti perintah Alanda dan mempertahankan aliran energi spiritual. Segera, satu kecil atau menyala. Kemudian datang yang kedua sampai akhirnya, yang ketiga juga menyala. Namun, kecerahan yang ketiga jauh lebih lemah dari 2 sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa kalau tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Alanda meletakkan tangannya di atas bahu Kalo dan berkata, cukup, elemen yang paling dekat denganmu adalah bumi. Juga, menurut orb afinitas kecil, kamu adalah pengguna elemen bumi level 3. Faktanya, karena betapa redupnya bola kecil ketiga, kalau seharusnya dianggap sebagai pengguna elemen bumi level 2. Tetapi para tetua suku selalu menambahkan level selama bola kecil berikutnya dinyalakan sedikit saja. Itu untuk membantu anak-anak lebih percaya diri pada kemampuan mereka. Meskipun itu bohong, itu bagus. Anak-anak mudah terpengaruh oleh emosi, dan itu juga mempengaruhi kultivasi mereka. Melakukan hal ini mencegah anak-anak dari malas dan memberi mereka ilusi bahwa mereka tidak terlalu buruk. Tentu saja, begitu mereka bertambah tua, mereka akan mengetahuinya. Tapi itu tidak perlu pada saat ini. Nanti, kamu akan mendapatkan teknik kultivasi yang cocok untuk elemenmu. Namun, kamu hanya akan bisa mengolahnya setelah kamu memasuki alam pengumpulan energi. Namun, ada baiknya untuk mengenal mereka terlebih dahulu. Pergi ke sana dan tunggu di samping. Alanda kembali memperhatikan anak-anak di lapangan. Selanjutnya, Fabio Falas, anak laki-laki berusia 5 tahun lainnya bangkit dan naik ke atas panggung. Bocah ini ternyata memiliki afinitas api level 3. Hanya saja cahaya pada bola afinitas kecil ketiganya jauh lebih terang daripada Kalo. Karena tingkat kecerahan di bola ketiganya,
dia harus benar-benar dianggap sebagai pengguna elemen api level 3. Dalam hal ini, tidak perlu berbohong tentang hal itu. Bagus, kamu memiliki afinitas elemen api level 3. Pergi ke sana bersama Kalau dan tunggu sisanya. Selanjutnya, Tianka Gulin. Kalau dan Fabio sama-sama anak laki-laki Brown Aptitude. Adapun Tianka, dia adalah seorang gadis dan anak Yellow Aptitude pertama yang maju. Dia dengan cepat mendekati bola transparan dan mengikuti proses yang sama seperti dua anak laki-laki sebelumnya. Bola utama menyala dengan warna hijau, menunjukkan bahwa dia memiliki afinitas dengan elemen udara. Setelah itu, 3 bola kecil pertama di sekitarnya juga menyala hampir seketika. Akhirnya, cahaya bola keempat muncul dan menjadi terang dengan setengah intensitas dari 3 lainnya. Bagus sekali. Kamu memiliki afinitas elemen angin level 4, pergi ke samping juga dan tunggu bersama anak-anak lain. Satu persatu, anak-anak maju ke depan untuk mencoba tes elemental affinity mereka. Sejauh ini, bakat tertinggi adalah seorang anak dengan afinitas elemen api level 4. Berbeda dari Tianka, bola kecil keempat elemen apinya seterang 3 sebelumnya. Jadi dia benar-benar pengguna elemen api level 4. Selanjutnya, review Jueten. Semua anak-anak dan orang tua mereka segera melihat anak itu. Dia adalah salah satu dari 4 anak Green Aptitude level kali ini. Tentu saja, dia baru berusia 5 tahun, jadi dia sama gugupnya dengan anak-anak lain yang naik ke panggung sebelumnya. Dia meletakkan tangannya di bola transparan dan mengambil napas dalam-dalam. Energi spiritual dari surga dan bumi segera berkumpul di sekitar tangannya. Jelas bahwa dia jauh lebih mudah melakukannya. Tak lama setelah itu, cahaya ungu muncul di bola utama. Alanda tidak bisa menahan senyum sedikit, melihat itu. Pengguna elemen petir cukup langka. Akan sangat bagus untuk melihat 1/100 anak. Pengguna Lightning juga dikenal memiliki kekuatan serangan yang tinggi. Jadi fakta bahwa dia memiliki bakat warna hijau hanya membuat segalanya menjadi lebih baik. Tidak lama kemudian, 5 orb kecil menyala sepenuhnya, tapi itu adalah batasnya. Bola ke-6 tidak. Namun, Alanda tidak sedih. Bagus. Kamu memiliki afinitas petir level 5. Aku menantikan pencapaianmu di masa depan. Rivio merasa gembira dengan pujian itu dan dengan cepat pindah ke samping bersama anak-anak lain. Tes berlanjut, dan segera, 37 afinitas anak diuji. Selanjutnya, Ina Malaka. Akhirnya tiba saatnya bagi gadis Blue Color Aptitude yang tersembunyi untuk maju. Bab 27-2 bisa memainkan game ini. Ina segera mengikuti perintah para tetua. Sama seperti Rivio, semua orang memperhatikan saat dia mulai maju. Itu hanya membuat gadis kecil itu semakin gugup. Namun, teman-temannya mencoba menghiburnya, yang sedikit membantu. Segera, dia tiba di atas panggung dan memulai tesnya. Energi spiritual mulai berkumpul di sekitar tangannya dengan kecepatan yang menakutkan. Mau tak mau Alanda merasa terkesan dengan penglihatan itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat bakat warna biru melalui tes afinitas. Kontrolnya atas energi spiritual surga dan bumi berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang lain. Tentu saja, hanya Alanda yang tahu tentang bakatnya yang sebenarnya di tempat ini, jadi yang lain berpikir mungkin itu normal. Orbnya menjadi cerah seketika, dan warna biru tua menyebar. Elemen air yang ditunjukkan oleh orb sangat padat sehingga udara di sekitar orb mulai menjadi sangat dingin. Tentu saja, dia yang mengendalikan elemen itu, jadi Ina tidak merasakan apa-apa. Tepat setelah itu, orb afinitas kecil di sekitar orb utama mulai menyala juga. 1, 2, 3, 4, 5, hanya butuh 1 detik bagi mereka semua untuk menjadi terang. Selanjutnya, orb ke-6 menyala seluruhnya juga. Alanda tidak bisa tidak memuji bakatnya dalam hati. Dia sudah di atas dia dan juri. Alanda dan juri sama-sama sesepuh Green Aptitude level, dan afinitas elemen mereka juga menyalakan 6 bola kecil. Namun, orb ke-6 mereka hampir tidak menyala pada waktu mereka. Dalam kasus Ina, orb ke-6-nya sepenuhnya cerah. Tapi itu tidak berhenti di situ. Meskipun baru saja, orb ke-7 menyala juga. Ini adalah pertama kalinya Alanda melihat orb ke-7 menyala. Ina tampaknya telah mencapai batasnya, jadi dia menghentikannya di sana. Ketika Ina mencoba melepaskan tangannya dari Affinity Mind Orb, dia menyadari bahwa mereka terjebak di sana. Ternyata lapisan es tipis berkumpul di sekitar tangannya,
yang mencegahnya untuk melepaskan tangannya. Bagus, sangat bagus, luar biasa. Alanda kemudian meletakkan tangannya di atas tangan Ina dan menggunakan kendalinya atas energi spiritual untuk mencairkan es yang menahannya di sana. Setelah itu, dia menepuk kepalanya. Kamu memiliki afinitas air level 7. Nanti, aku akan memberikanmu beberapa teknik budidaya air untuk kamu praktikkan setelah kamu memasuki alam pengumpulan energi. Sama seperti Rivio, aku juga menantikan masa depanmu. Jangan menyia-nyiakan bakatmu, mengerti? Ina mengangguk malu-malu dan dengan cepat meninggalkan panggung. Ryan dan Roan juga melihat itu. Apakah menurutmu elemen affinity kita akan melampaui dia? Roan merenung sedikit dan kemudian berkata, seharusnya begitu. Lagi pula, kita sudah bisa merasakan kehadiran energi spiritual saat kita lahir. Secara teori, elemen apapun itu, setidaknya harus setingkat dengannya. Ryan mengangguk, dan kemudian dia mendapat ide. Mau bertaruh siapa yang memiliki afinitas tertinggi. Minat Roan diambil hampir seketika. Apa taruhannya? Ryan menunjukkan senyum cerah dan berkata, 1 minggu penuh makanan penutup. Roan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki tubuh yang hidup. Roan telah hidup, atau mati, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, rasa lapar adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Hanya setelah Roan mendapatkan tubuh yang hidup, dia memahami kenikmatan makanan. Karena itu, dia menganggap makanan penutupnya sama nilainya dengan nyawanya. Tentu saja, di sisi lain, Ryan juga sangat suka makan. Karena masalah jiwanya selama kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah menikmati atau merasakan apapun. Jadi dia juga baru mengerti kebahagiaan makan makanan enak sekarang. Ibu Ryan dan Roan cukup pandai memasak. Meskipun tidak banyak jenis makanan di Tribe, Hamarlia tahu bagaimana membuat yang terbaik dengan apa yang dia miliki. Di antara hal-hal yang bisa dia buat, ada juga beberapa makanan penutup yang sangat sederhana. Namun, baik Ryan dan Roan menghargai makanan penutup itu lebih dari apapun dalam kehidupan baru ini. Ryan dan Roan saling memandang, dan percikan api hampir terlihat keluar dari mata mereka. Bagi pemenangnya, surga telah menanti. Bagi yang kalah, hanya jalan lurus ke neraka. Tidak akan ada jalan untuk kembali setelah ini. Mereka saling berjabat tangan dan berkata bersamaan. Sepakat. Meskipun Alanda mengamati para penguji, dia selalu menaruh sebagian perhatiannya pada Ryan dan Roan. Ketika dia melihat niat membunuh di mata mereka saat mereka saling memandang, dia hampir melompat dengan niat untuk menghentikan pertempuran hidup dan mati. Tapi tepat setelah itu, mereka berjabat tangan, yang membuatnya merasa ingin menangis juga. Bukankah mereka akan saling membunuh? Apa yang sedang dilakukan kedua iblis itu? Tes berlanjut, dan segera tiba waktu Roan. Roan Lark, maju ke depan. Roan melihat ke arah panggung dan berjalan ke sana. Tepat di belakangnya adalah Ryan. Mereka berdua telah tiba bersama, jadi Ryan yakin dia akan dipanggil tepat setelah Roan. Karena itu, dia mungkin juga tetap dekat dengan panggung. Roan dengan cepat naik ke panggung. Berbeda dari semua anak lain, tidak ada sedikit pun kegugupan di wajahnya. Jika ada, sepertinya dia memasuki medan perang. Seolah-olah hidup dan matinya akan ditentukan selama ujian ini. Alanda benar-benar tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya. Kamu bisa memulai ujianmu. Roan mengangguk dan meletakkan tangannya di atas bola transparan. Lebih cepat dari anak lain sebelumnya, termasuk Ina, energi spiritual berkumpul di sekitar tangannya. Pemandangan itu membuat Alanda ketakutan. Kontrol Roan atas surga dan energi spiritual bumi benar-benar konyol. Roan 100% fokus pada tugas ini, melakukan segalanya. Tepat setelah itu, warna elemen afinitasnya akhirnya muncul. Itu, benar-benar gelap. Alanda merasa seperti sedang berhalusinasi. Apakah ada yang namanya warna gelap untuk elemental affinity test? Namun, dia sepertinya pernah mendengar sesuatu tentang itu dari juri sebelumnya. Namun, Roan tidak peduli dengan warna bola utamanya. Di matanya, hanya satu hal yang penting. Nyalakan sebanyak mungkin bola afinitas kecil. Tapi saat itulah dia mendengar. *PANNN. Roan hampir melompat ketakutan. Konsentrasinya benar-benar hilang. Dia hampir tidak bisa menjaga aliran energi spiritual sekarang. Tepat setelah itu, suara musik rock yang memekakkan telinga mulai bermain di benaknya. Ryan,
di sisi lain, memiliki senyum jahat di wajahnya. Dia menggunakan hubungannya dengan Rowan Soul untuk memainkan salah satu jenis musik rock paling gila. Saat musik diputar, dia juga mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Aku harap kamu suka HEAVY metal." Hahaha. Pada akhirnya, Rowan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dan hanya bisa menyalakan 7 orb kecil dengan warna hitam. Setidaknya, mereka benar-benar menyala sepenuhnya. Tanpa melihat Alanda, Rowan meninggalkan panggung. Tapi tidak sebelum memberikan tatapan maut pada Ryan di belakang. Kamu bukan satu-satunya yang tahu cara memainkan game ini. Bab 28 Taruhan Lain. Rowan mungkin tidak peduli dengan warna elementalnya, tapi Alanda pasti peduli. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di bidang ini juga melakukannya. Suku mereka telah melakukan tes elemental affinity ribuan kali, tetapi mereka belum pernah melihat warna elemental gelap. Namun, Alanda punya ide tentang itu. Juri telah berkomentar dengannya di masa lalu tentang hal itu. Tampaknya ada beberapa pengguna elemen yang sangat langka di dunia. Jelas, wilayah di sekitar kota Astrek tidak memiliki orang seperti itu. Setidaknya, tidak sampai sekarang. Alanda melihat semua orang menatapnya, menunggu hasil tes. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Batuk, batuk. Afinitas kegelapan level 7. Alanda bahkan tidak perlu memberitahu Rowan untuk pergi ke samping karena dia sudah ada di sana. Tidak hanya itu, dia bisa melihat ekspresi mengerikan di wajahnya. Selanjutnya, Ryan Lark. Ryan tersenyum cerah pada Rowan di sisi lain dan naik ke panggung. Pada saat yang sama, pikirnya. Hehe, Anda pasti akan mencoba hal yang sama seperti saya. Sayang sekali. Tidak peduli seberapa gila atau keras suaranya, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Makanan penutup itu milikku. Sayangnya untuk Ryan, Rowan sudah lama memikirkan kemungkinan ini. Begitu Ryan memulai ujiannya, yang menunjukkan senyum jahat di wajahnya kali ini adalah Rowan. Energi spiritual berkumpul di sekitar tangan Ryan secepat Rowan. Hampir seketika, bola afinitas utama bersinar terang dengan cahaya putih. Jika Alanda mengatakan bahwa dia tidak mengharapkannya, dia akan berbohong. Tetap saja, melihat dua elemen langka pada saat yang sama benar-benar mengejutkan. Apa yang dilakukan Turen dan Hamarlia untuk mendapatkan pasangan seperti itu? Ryan juga fokus pada orbnya. Pada saat yang sama, dia menunggu Rowan menggunakan trik yang sama. Tapi tiba-tiba, dia mendengar tawa lembut. Saya tidak ragu bahwa Anda siap untuk suara apapun, tetapi saya ingin tahu apakah Anda siap untuk ini. Ryan dan Rowan dapat menghentikan pikiran mereka sendiri agar tidak didengar. Namun, jika salah satu dari mereka ingin pikirannya didengar, pihak lain tidak dapat menghalanginya. Jadi Rowan tidak menggunakan suara keras apapun, tetapi, film, sebagai gantinya. Adapun film yang mana yang lebih baik dari orang tua mereka selama momen intim mereka. Selama mereka masih bayi, orang tua mereka memang repot-repot menyembunyikan apapun karena mereka hanya bayi baru lahir. Ryan dan Rowan seharusnya tidak dapat mengingat apapun di masa depan. Sayang sekali, Rowan masih mengingat semuanya dengan jelas. Terutama, fakta bahwa Ryan tidak bisa menghadapi adegan seperti itu. Segera, adegan Ryan dan orang tua Rowan menikmati malam mereka bermain di benak Ryan. Rowan juga memastikan untuk memainkannya dalam kualitas tinggi, terutama memberikan ZOOM besar di dua tempat di mana aksi paling banyak terjadi. Ryan hampir muntah darah. Apa kamu tidak menghormati orang tua kita? Namun, Rowan hanya mendengus. Semua adil dalam taruhan cinta, perang, dan makanan penutup. Ryan merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Di antara adegan yang diperbesar, erangan, dan suara tepuk-tepuk cepat, dia akhirnya tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Dia harus melakukan yang terbaik hanya untuk menyelesaikan penerangan orb afinitas ketujuh. Pada akhirnya, taruhan Ryan dan Rowan adalah seri. Tentu saja, begitu Ryan turun dari panggung, kedua anak laki-laki itu memulai pertarungan lagi, yang juga berakhir imbang. Alanda tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka berdua. Tetap saja, dia harus memberikan hasil tes Ryan. Ryan Lark, afinitas cahaya level 7. Melihat si kembar yang tampaknya tidak peduli dengan hasil tes mereka, Alanda merenungkan apakah semua guncangannya sebelumnya memiliki arti. Tes berlanjut sampai semua 61 anak diuji. Tapi sekarang,
Alanda merasakan sakit kepala lain menghampirinya. Suku kami memang memiliki teknik kultivasi untuk kelima elemen, bahkan petir, yang sangat langka, kami memiliki 2. Namun, di mana saya akan menemukan teknik budidaya elemen terang dan kegelapan? Alanda merenung sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku akan menanyakannya nanti pada juri. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di kota daripada saya, jadi dia mungkin punya ide. Selain itu, sebelum Ryan dan Roan memasuki alam pengumpulan energi, teknik kultivasi tidak akan berguna bagi mereka. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kita bisa memberi mereka teknik kultivasi unsur lain. Meskipun tidak akan optimal, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Saat itulah Alanda teringat satu hal. Ryan dan Roan sudah berada di tahap visi spiritual dari alam transformasi tubuh. Berapa banyak meridian yang sudah mereka buka? Alanda memutuskan untuk bertanya kepada mereka setelah dia memecat semua anak. Semuanya, ikut aku. Kita akan pergi ke gudang teknik budidaya. Suku kami hanya dianggap kecil, jadi kami tidak memiliki banyak. Tetap saja, yang hadir dikumpulkan dengan keringat dan darah suku selama keberadaannya selama beberapa tahun. Jadi pastikan untuk merawat mereka dengan baik di masa depan. Semua anak mengikuti Alanda ke sebuah bangunan besar di tengah tribe. Di luar, orang bisa melihat 2 prajurit menjaga pintu masuk. Begitu Alanda mendekat, mereka membungkuk dan membuka jalan. Anak-anak semua mengikuti, segera melewati gerbang. Di dalam, beberapa rak dengan gulungan dan buku bisa dilihat. Alanda kemudian menatap anak-anak dan berkata, "Itu adalah teknik suku kami. Setelah kamu belajar menulis dan membaca, kamu akan diizinkan untuk melihatnya. Aku juga secara pribadi akan membantumu memilih teknik yang paling cocok untuk kalian masing-masing." Setelah itu, 3 anggota suku lainnya datang dari belakang Alanda. Ketiganya adalah orang yang akan mengajarimu cara menulis dan membaca. Setiap pejuang suku Faren harus tahu bagaimana melakukannya. Bagaimanapun, suku kita melakukan banyak perdagangan dengan orang luar. Jika kamu tidak tahu cara membaca, kemungkinan besar Anda akan ditipu untuk melakukan transaksi yang buruk. Ke-61 anak tersebut kemudian dipisahkan menjadi 3 kelas yang berbeda, dengan Ryan dan Roan ditempatkan di kelas yang berbeda. Melihat pembagian itu selesai, Alanda tersenyum dan berkata, "Prajurit membutuhkan sumber daya budidaya untuk berkultivasi. Namun, suku kami bukan yang kaya, jadi dana terbatas. Hanya mereka yang melakukan upaya terbaik yang akan menerima dukungan terbaik. Prajurit magang yang belajar menulis dan membaca dengan cukup baik untuk saya, menyukai akan dihargai dengan 10 batu roh. Tapi itu hanya berlaku untuk 10 yang pertama datang kepada saya. Yang lain hanya akan menerima 5 batu roh, dan itu juga setelah mereka selesai belajar. Jika Anda ingin menjadi pejuang yang kuat, Anda sebaiknya tidak kehilangan kesempatan ini." Semua mata anak-anak berbinar. Mereka semua mendengar dari orang tua mereka bahwa prajurit membutuhkan batu roh untuk berkultivasi lebih cepat. Jadi mereka semua penuh gung ho saat ini. Tapi ada 2 pengecualian. Tidak terlalu mengejutkan, mereka adalah Ryan dan Roan. Ini akan menjadi hadiah yang cukup mudah. Roan setuju dengan Ryan. Ini sampai pada titik di mana saya merasa tidak enak untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, mereka semua hanyalah anak-anak. Tiba-tiba, Ryan menatap Roan. "Apakah kamu masih siap untuk bertaruh?" Roan segera mengangguk. "Lakukan." 1 minggu makanan penutup untuk orang yang pertama kali dikenali oleh Alanda. Dengan jabat tangan, taruhan para idiot itu, sekali lagi.